Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga hari ini kalian baik-baik saja ya. Nah, di podcast kali ini aku bakal melakukan recording sama beberapa teman aku, Jihan dan Marvin. Halo. Hai guys. Nah, jadi tim kita kali ini bakal membahas beberapa hal seputar gaya belajar visual dan sistem kurikulum merdeka yang lagi ramai kita bicarakan sekarang. Sebelumnya, kami udah melakukan analisis tentang topik podcast kali ini, seperti apa itu bentuk kurikulum merdeka, apa itu gaya belajar visual, apa hubungan kurikulum merdeka dengan pengguna gaya belajar visual, dan yang lainnya. Daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai perbincangan kita membahas seputar gaya belajar visual dan kurikulum merdeka. Dimulai dari Kak Jihan. Oke, pembahasan pertama. Gaya belajar visual itu bentuknya seperti apa? Menurut aku sih, ya gaya belajar visual itu gaya belajar yang lebih berfokus pada penglihatan. Jadi belajar menggunakan gaya belajar ini lebih pakai indera penglihatan untuk mengamati, membaca media, menggambar, dan juga mendemonstrasi. Intinya lebih ke penggunaan garis, warna, dan bentuk. Oh, jadi lebih menggunakan gambar sama imajinasi gitu ya Kak Jihan? Betul banget, rata-rata yang pakai gaya belajar ini suka belajar dari gambar, foto, ataupun video. Yang kayak gini nih, biasanya anak yang biasanya catatannya tuh dibikin estetik seperti mind mapping, doodling, dan lain-lain. Oh, pakai spidol, stabilo gitu ya? Stabilo. Iya, dan mereka tuh baca buku yang nggak cuma tulisan, tapi juga dilengkapi dengan ilustrasi. Orang yang rapi dan teratur juga. Mereka lebih mudah ingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Sebenarnya masih banyak ciri-ciri orang yang pakai gaya belajar ini. Mereka itu sulit untuk menerima instruksi secara verbal, kecuali jika instruksi tersebut ditulis. Mereka juga termasuk kategori yang lebih suka melakukan demonstrasi daripada pidato. Terus kalau lagi ngomong tuh cepet banget, seperti pakai tempo yang agak cepat gitu, ya gitulah. Nah gitu ya, emang pada dasarnya kan tiap gaya belajar tuh akan memiliki ciri khas, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Oke, lanjut pembahasan kedua oleh Kak Marvin. Kurikulum merdeka menurut pengamatan kami itu lebih ke sistem pembelajaran yang merdeka atau bebas ya disebutnya, untuk mengembangkan kompetensi siswa dengan baik sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Kalau untuk SMK sih katanya jumlah bidang keahliannya menjadi 10 dan dibagi menjadi 50 program keahlian. Guru yang mengajar pun nanti bakalan diarah untuk memiliki kompetensi setara dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Jadi peserta didik SMK memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting seperti anti radikalisme, kesehatan, budaya, seni, wirausaha, teknologi, dan lainnya. Sehingga peserta didik SMK bisa melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Jadi nanti semisal kalau ada anak SMK yang mau kuliah itu, apakah pendaftarannya akan dipermudah? Kalau itu bisa banget. Lulusan SMK bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Apalagi sekarang dengan bantuan program D2 Fast Track yang memberikan peluang pada peserta didik SMK untuk bisa masuk ke perguruan tinggi tanpa melalui tes. Selain itu, Kemendikbudristek juga sedang mengupayakan agar ada penyetaraan pada lulusan SMK yang pengen masuk ke perguruan tinggi vokasi. Paham. Mungkin itu aja dari aku. Next pembahasan oleh Kak Ila. Oke, baik. Next, pembahasan ketiga. Apa kelebihan dan kekurangan kurikulum merdeka bagi pengguna gaya belajar visual dan apa hubungannya? Kalau dari aku sendiri, kurikulum merdeka ini kan lebih bebas ya. Nah, jadi lebih lepas dari instruksi guru atau instruksi pelajar. Jadi kita tuh mikir sendiri, belajar atau cari materi sendiri, berimajinasi juga sendiri. Keuntungannya sih kita jadi lebih bebas dalam menentukan materialisasi pembelajaran atau materi-materi yang diinginkan sesuai dengan gaya belajar kami. Kami bebas membuat catatan sesuka hati kami sendiri, menggunakan tipe buku yang kami inginkan sendiri. Kami nggak perlu banyak mendengarkan, kami membutuhkan banyak membaca dan melihat untuk belajar dan meraih ilmu setinggi-tingginya. Kalau bicara soal kekurangan sih, ya banyakkan kerja kelompok aja sih. Ya, Karena kan orang yang pakai tipe gaya belajar visual tuh rata-rata jarang suka berdiskusi atau nggak pengen sosialisasi lah karena yang berlebihan. Iya. Jadi mereka tuh lebih
bekerja secara individu daripada kerja kelompok yang membutuhkan banyak diskusi. Nah iya bener-bener. Lalu apakah kami nyaman menggunakan gaya belajar visual dan mengapa? Itu karena berkaitan dengan kebiasaan juga sih. Misal membaca buku, membuat puisi, membuat cerita, atau menonton YouTube. Nah itu tuh menandakan kalau penggunaan gaya belajar visual itu mesti mencari sisi nyaman atau gaya mereka sendiri untuk belajar. Kadang juga kalau lagi belajar tuh sambil doodling, membuat notes, atau sekedar coret-coret agar lebih fokus lagi. Karena kan tipe visual itu berupa imajinasi. Siswa dapat dengan mudah mengingat gambaran dari skenario yang kompleks melalui visual berupa gambar dan juga video. Contohnya kayak penjelasan dalam bentuk grafik, flowchart, peta yang memudahkan visual dalam belajar. Iya betul banget Kak Marvins. Nah, mengenai pembahasan gaya belajar visual, mengapa kita membutuhkan kurikulum merdeka dan apa dampak kurikulum merdeka bagi pengguna gaya belajar visual maupun gaya belajar yang lain? Dampaknya yaitu kita akan lebih terbiasa dengan berkreasi dan berinovasi sesuai dengan kemampuan dan minat kita. Kita diberi ruang kebebasan untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan penerapan diskusi atau riset kelompok, membiasakan siswa agar lebih terbiasa dalam kerja tim atau kerjasama, sehingga pada saat mengambil pekerjaan atau saat bekerja nanti akan terbiasa dengan namanya kerja tim. Sama halnya dengan menambahkan beberapa kegiatan pembelajaran berbasis proyek atau penggunaan asesmen diagnostik untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi untuk mata pembelajaran tertentu. Juga bisa untuk meningkatkan kompetensi literasi siswa yang fleksibel dan memberikan ruang bagi guru untuk melakukan inovasi juga. Ya, betul. Intinya kita diberi kebebasan. Kita juga bebas dalam memilih waktu belajar, dan kalau dampak negatifnya ya itu tadi, ada beberapa anak yang kemampuan komunikasinya rendah. Banyaknya proyek kelompok itu bagus untuk meningkatkan skill, namun jika terlalu banyak siswa yang skill komunikasinya rendah tersebut akan terasa terbebani dan tidak nyaman dengan sistem kurikulum yang seperti ini. Tapi di sisi lain kita harus terbiasa dengan sistem kurikulum merdeka ini. Kesimpulannya ya, mencari ilmu itu bebas. Mau gimana pun caranya, kapan waktunya, gimana sistemnya, yang namanya cari ilmu itu bebas dan gak ada larangan untuk batas apapun. Kita belajar sesuai dengan apa yang kita pengen dan kita mau. Oke, siap-siap. Mungkin segitu aja perbincangan kita dalam podcast kali ini. Maaf jika kami ada kesalahan atau kekurangan yang tidak disengaja. Sekian dari kita, makasih yang udah mau nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sayonara.